Hi guys, welcome to my channel, Sherly Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I am using Indonesian quotes. This name is batik. Batik, okay? I can use speak English good, and then I use Indonesian language, okay? So don't forget like, comment, subscribe to my channel, and then aku arep ngangge basa Indonesia, oke? Di video kali ini teman-teman, aku mau bahas tentang trik Bang Emok dalam melakukan survei yang cepat dan tepat. Oke, biasanya kebanyakan dari teman-teman di lapangan itu selalu alasan foto usahanya kurang, penanggung jawabnya nggak ada, kakaknya kurang, KTP sama kakak nggak sama, oh ternyata anggotanya kurang karena usianya lebih dari yang ditentukan oleh perusahaan. Aku sebagai manajer dulunya, kalau sekarang udah enggak ya, aku nggak mau denger itu semua. And then apa yang harus kalian lakuin? Oke, 5 trik, aku kasih 5 trik nih buat teman-teman dalam melakukan survei yang cepat dan tepat ala Bang Emok. Oke, Bang Emok, aku ingetin sekali lagi, Bang Emok itu adalah Gramin Bank ya. Cuman bahasa sehari-harinya di Jawa Barat Bang Emok. Jadi aku udah familiar dengan kata-kata Bang Emok. Oke. Um, Trik yang pertama teman-teman, sortir. Kenapa sih harus sortir? Nah, sortir ini bisa dilakukan ketika teman-teman udah janjian sama ibu-ibunya, sama emak-emak udah janjian untuk pertemuan pertama semuanya kumpul di situ, teman-teman ngarahin ke ibu-ibunya untuk ke tahap selanjutnya ya, yaitu tahap ke survei. Dan di situ teman-teman harus mensortir mulai dari usia ibunya itu memenuhi persyaratan atau enggak. Sekiranya udah enggak memenuhi persyaratan, langsung tolak seketika itu juga dengan cara yang halus dan sopan ya, biar teman-teman enggak mem-PHP ibu-ibunya, kasihan. Oke. Terus selain sortir usia, teman-teman juga harus sampaikan ke ibu-ibunya, bikin janji ke ibu-ibunya, janji untuk survei itu kapan, jam berapa, ibunya harus ada, penjamin atau penanggung jawabnya harus ada, terus data-datanya udah lengkap, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus, kalau misalkan ibu-ibunya masih ada yang A B C D, ya udah Bu, kita tunda dulu. Karena apa? Teman-teman nggak hanya melakukan survei di satu kumpulan, masih ada kumpulan-kumpulan yang lain yang harus teman-teman survei, seperti itu ya. Kalau teman-teman ngelakuin uh, trik yang aku kasih untuk ekspansi yang udah ada di video kemarin. Oke, yang kedua apa sih kak? Yang kedua menurut aku itu persiapkan alat perang dengan baik ya. Alat perang dengan baik, pulpen, jangan sampai teman-teman nggak bawa pulpen. Kebiasaan teman-teman sering nggak bawa pulpen ke lapangan ketika survei. Yang kedua, kalau teman-teman perusahaannya udah fintech, udah teknologinya udah canggih ya, teman-teman harus bawa yang namanya Android ya, atau ya yang fasilitas dari kantor lah yang harus teman-teman bawa, seperti itu ya. Terus teman-teman ketika mau survei, datanya udah siap, mulai dari kakaknya ibunya, KTP ibunya itu udah teman-teman harus udah siapin sebelum berangkat survei. Ketika survei teman-teman enak ya. Itu trik yang kedua. Trik yang ketiga apa sih kak? Trik yang ketiga itu sebenarnya udah aku bahas di trik yang kedua ya. Cuman aku pengen lebih najemin lagi di sini. Trik yang ketiga itu bikin janji yang tepat dengan ibunya. Udah pokoknya kalau teman-teman udah nggak tepat janjinya sama ibunya, atau si ibunya mencela-mencela, atau teman-teman sendiri yang sering PHP-in waktu ke ibunya,
nggak akan selesai-selesai teman-teman survei itu ya. Jadi ketika teman-teman buat janjian, ibu mau disurvei jam berapa, penanggung jawabnya harus ada, berkasnya harus beres dan lengkap baru disurvei ya itu. Terus yang keempat apa sih kak? Udah nih mulai dari administrasi, misalkan ibunya udah masuk kualifikasi nih, teman-teman tinggal survei ke lapangan misalnya. Trik yang keempat, teman-teman harus datang ke rumah ibunya, bukan rumah orang lain. Kebanyakan teman-teman yang udah pinter main, teman-teman tuh melakukan survei di satu tempat. Itu kalau aku tahu petugasnya seperti udah aku pecat. Oke. Cuman ya apalah daya, sekarang cuma ngasih wawasan ke teman-teman ya, jangan pernah ngelakuin survei di satu tempat. Lakuin survei datang masing-masing ke tempat ibunya ya. Ketika teman-teman survei ke tempat ibunya, jangan banyak tanya kiranya pertanyaan itu udah ada di depan mata teman-teman. Contoh, Bu, ibu punya kulkas nggak? Bu, ibu punya kompor nggak? Padahal teman-teman udah ngeliat di depannya udah ada, itu nggak perlu ditanya. Kecuali teman-teman misalkan datang ke rumahnya, ibunya nggak ada sepeda motor. Bu, ibu punya sepeda motor nggak? Baru ditanya seperti itu ya. Jadi kurangi pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku tuh nggak penting, dan bukan nggak penting sih, menurut aku yang udah ada jawabannya. Jadi teman-teman tuh nggak lama-lama berbicara di situ. Terus yang kelima, yang nggak kalah penting, kalau teman-teman udah datang ke rumah ibunya, udah verifikasi dokumen asli, jangan lupa loh teman-teman, itu teman-teman harus datang ke rumah si ibu, verifikasi dokumen asli ya. Terus yang kelima itu, kalau misalkan tempat usahanya si ibu sama rumahnya si ibunya itu berbeda, atau maksudnya nggak di satu rumah, teman-teman wajib datang ke tempat usahanya. Kenapa? Bisa jadi itu bukan usahanya kalau teman-teman nggak datang. Oh iya mbak, usahanya aku di situ. Ternyata itu punya tetangganya. Gak boleh ya. Teman-teman harus tahu SOP yang baik dan benar. Jadi kalau teman-teman udah selesai di tahap kelima ke tempat usahanya, teman-teman udah yakin, teman-teman tinggal rekap, pulang ke kantor ya, ajukan ke atasan teman-teman, kirim, dan itu teman-teman akan cepat dan selesai melakukan survei. Tapi kalau teman-teman masih nggak match sama ibunya, dalam artian itu teman-teman janjinya nggak tepat sama ibunya, bisa jadi si ibunya, bisa jadi teman-temannya sendiri yang nggak tepat janji gitu kan. Bisa jadi survei untuk 10 orang bisa jadi 1 minggu. Tapi kalau teman-teman melakukan 5 hal yang aku kasih tahu ke teman tadi ya, kalau teman-teman melakukan 5 hal yang tadi, insya Allah teman-teman beres 2 hari selesai sama kirim-kirimnya, itu paling lama. Oke teman-teman, mungkin itu dari aku, semoga bermanfaat ya. Semangat terus buat teman-teman pejuang Bang Emok yang lagi ada di pandemi corona ini, semangat berjuang. Aku yakin kalian pasti bisa. Semangat Bang Emok. Oke, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng di atas biar teman-teman nggak ketinggalan informasi dari aku ya. Aku masih akan banyak ngebahas tentang Bang Emok ya. Oke teman-teman ya, aku nanti akan kasih trik buat teman-teman agar bisa menjadi seorang leader. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.